Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Perwira. Saya mahasiswa UT PGSD dengan NIM 858955078. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang anak dengan gangguan bicara atau berkomunikasi. Anak dengan gangguan bicara atau berkomunikasi adalah anak yang mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal, yaitu dengan gejala kesulitan membentuk sebuah kata, kemudian artikulasi, penyampaiannya kurang jelas dan kurang dipahami oleh orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa macam anak dengan gangguan bicara. Yang pertama adalah anak dengan speech delay atau keterlambatan berbicara. Nah, speech delay itu sendiri tidak menunjuk anak yang dengan gangguan yang tidak menunjukkan perkembangan bahasa atau omongannya sesuai dengan usianya. Kemudian ada yang namanya artikulasi. Gangguan anak dengan kategori ataupun klasifikasi artikulasi adalah si anak tersebut tidak dapat membuat bunyi atau huruf ketika berbicara, dan hal itu sulit dipahami oleh orang lain. Kemudian gagap. Gagap adalah anak mengucapkan kata ataupun kalimat yang berulang kali, atau si anak akan berhenti berbicara ketika dia selesai, atau pengulangan kata yang berulang-ulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang namanya disartia. Disartia itu adalah gangguan anak dengan berbicara, tetapi faktornya beda. Jadi disartia ini faktor pemicu atau pengaruh yang mengakibatkan anak dengan gangguan bicara adalah faktor otot, di mana otot melemah, terutama otot di sekitar mulut, lidah, dan bibir. Kemudian, menurut saya, anak dengan gangguan bicara itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, pendapat saya adalah si anak ini akan mengalami kerugian. Yang pertama apa? Keterlambatan perkembangan. Dia perkembangannya akan terlambat apabila dibandingkan dengan teman sebayanya. Nah, kemudian kedua, si anak tidak mempunyai kepercayaan diri. Karena ketika si anak ini bergaul dengan teman sebayanya, pasti si anak akan minder. Karena apa? Karena teman sebayanya kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh si anak tersebut. Yang kedua, si anak ini akan mempunyai mental yang down. Dia pasti akan berpikir berulang-ulang ataupun bisa menarik diri dari lingkungan. Apabila gangguan berbicara ataupun berkomunikasi tidak diperhatikan oleh orang tua. Kemudian menurut pendapat saya ada beberapa faktor yang harus dilakukan oleh seorang terapis ataupun orang tua si anak, ataupun bahkan juga mungkin seorang guru, untuk menangani anak dengan gangguan berbicara dan berkomunikasi, atau terutama dalam speech delay mungkin ya, keterlambatan berbicara. Menurut saya, yang pertama yang harus dilakukan oleh guru ataupun pendidik kepada anak muridnya, yaitu dengan cara mengajak si anak berbicara berulang-ulang. Atau bisa juga dengan permainan sederhana, seperti bermain game, atau game tersebut untuk si anak ini harusnya supaya menstimulus si anak untuk memahami ataupun berbicara secara lancar adalah
permainan yang menggunakan kata yang berulang-ulang. Contoh, 1, 2, dan 3. Kemudian kalau bahasa Indonesia mungkin dia ditanya mau kemana, dari mana, tadi berangkat sekolah dengan siapa. Menurut saya, dengan kita semakin sering mengajak si anak ini berbicara, berkomunikasi, dan kita juga menunjukkan ataupun mengajari artikulasi ataupun pengucapan kata per kata, menurut saya lambat laun si anak ini akan terstimulus dengan sendirinya. Kemudian mulai memahami, mulai belajar berbicara, mungkin sebagian dari kata-kata yang sederhana. Nah, dengan begitu menurut saya itu adalah langkah sederhana yang tepat yang dilakukan oleh seorang guru ataupun tenaga pendidik apabila terdapat siswa atau peserta didiknya yang mengalami gangguan bicara. Mungkin segitu saja opini ataupun pendapat saya sekaligus pandangan saya tentang anak dengan gangguan berbicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.